mengampuni, dan melupakan. Mungkinkah? Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Kristus senantiasa memenuhi hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mengampuni dan melupakan, saya ajak saudara untuk memikirkan satu fakta. Bukankah melupakan kesalahan seseorang terhadap diri kita adalah sebuah perkara yang sangat sulit? Tetapi mengapa melupakan atau tanpa sengaja lupa akan kebaikan seseorang terhadap kita sepertinya kok cukup mudah? Itulah manusia berdosa, saudara, yang begitu mudah dan suka mengingat-ingat kesalahan dan keburukan orang. Lalu, apakah memang tidak mungkin untuk mengampuni dan melupakan? Saya beri contoh seperti ini, saudara ya. Saya memiliki keluarga, saya memiliki seorang istri dan 3 orang putra. Dan saya sangat mengasihi mereka dan sangat mencintai mereka. Nah, apakah mereka pernah menyakiti saya? Ya, tentu saja. Semua orang pernah melakukan kesalahan, demikian juga saya pernah menyakiti mereka. Nah, saudara coba perhatikan, ketika kesalahan itu terjadi, maka akan ada yang marah, hati yang terluka dan tangisan, situasi menjadi buruk. Tetapi kemudian situasi cepat atau lambat, semua kembali normal. Kembali ada sukacita, ada senyuman, tertawa, pelukan, dan yang penting, tidak ada lagi yang mengingat-ingat konflik, pertikaian yang telah lewat. Nah, mengapa? Kuncinya hanya satu, saudara. Saya mengasihi mereka dan mereka tahu hal itu. Dan mereka juga mengasihi saya dan saya pun tahu hal itu. Dan kasih yang kami berikan adalah kasih yang sungguh tulus. Itu yang memampukan kami untuk mengampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan satu dengan yang lainnya. Saudara, Petrus, salah satu murid Yesus, pernah bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali?" Lalu Yesus kemudian berkata kepada Petrus, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Lalu apa maksudnya? Secara sederhana, saudara, Yesus mau mengatakan ampuni terus. Ampuni terus, ampuni lagi. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti ini hanya mungkin terjadi kalau kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap kita. Kalau kita masih mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit lagi kesalahan di masa lalu, maka pengampunan dan pengampunan lagi akan menjadi hal yang tidak mungkin. Mustahil, saudara. Mungkinkah mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan masa lalu? Sangat mungkin. Ketika kita memberikan pengampunan dalam kasih yang sungguh tulus. Saudara, sungguh mari kita perhatikan. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus, tapi mereka sanggup melakukan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus, yang telah lebih dulu mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 dikatakan, "Sebab oleh satu korban saja, Ia, Allah, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan." Saudara, pengudusan yang dikerjakan oleh Allah tidak akan mungkin sempurna ketika Allah masih mengingat-ingat kesalahan dan dosa umatnya. Perhatikan kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat 16 dan 17. "Sebab setelah Ia, Allah, berfirman, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
mengampuni dan melupakan? Mungkinkah? Melupakan kemungkinan besar tidak. Tetapi mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain terhadap kita sangat mungkin. Karena kasih Kristus yang ada dan memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.